Rider perampak racing Jorge Martin sempat memiliki ketakutan tentang hidupnya setelah terlibat insiden dengan bintang Ducati Francesco Bagnaia, yang membuat mereka tersingkir dari MotoGP Qatar. Martin pun mengaku mendapat rasa sakit di tangan kanan dan khawatir dengan keselamatannya. "Saya memiliki banyak rasa sakit di tangan kanan saya, jadi kami akan memeriksakannya di Barcelona. Saya harap tidak ada yang patah dan kami bisa balapan dengan baik di Indonesia. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya saya merasa takut tentang hidup saya karena saya melaju sangat cepat memasuki gravel di antara kedua motor. Saya pikir saya mendorong motor Bagnaia dengan tangan saya dan di sanalah saya merasakan sakit. Kami akan memeriksanya." Sementara itu, Bagnaia mengatakan bagian depan motor Desmond Sedicinya mengalami locking terkunci saat mencoba untuk menyalip Martin. "Ini sesuatu yang aneh, tetapi ia segera meminta maaf. Saya memulihkan posisi tetapi kecepatan saya tidak terlalu tinggi dan saya kehilangan banyak waktu dalam akselerasi. Kami harus memahami mengapa hal itu terjadi. Saya agak terlambat masuk ke tikungan menyalip Jorge, tetapi pengeremannya tidak terlalu keras. Jadi cukup aneh memiliki penguncian depan dalam kondisi tersebut. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Ducati, Pramac Racing, dan Jorge." Jorge Martin menerima permintaan maaf Bagnaia. Ia tidak marah dengan kecelakaan itu, tetapi lebih pada fakta bahwa dirinya tidak mampu tampil kompetitif sambil mengakui Desmond Sedici GP22 tidak memiliki keunggulan sekarang dibandingkan motor para pesaingnya. "Kecelakaan kadang terjadi, saya hanya kecewa karena kami tidak kompetitif hari ini di Qatar. Saya mengharapkan dapat berjuang untuk podium atau bahkan kemenangan, namun kecepatannya tidak ada. Kami memiliki beberapa masalah dan kami perlu memahaminya. Saya bahkan tidak bisa menyalip Aprilia atau Suzuki, jadi saya tidak tahu persis mana yang menjadi kekuatan kami sekarang. Kami tidak punya poin yang kuat. Kami perlu memahami dengan baik dan mencoba untuk meningkatkan diri karena hari ini saya hanya bisa finish ke-7 atau ke-8. Itu posisi maksimal di Qatar. Musim ini tidak ada lagi nama Valentino Rossi dalam grid MotoGP. The Doctor memutuskan gantung helm setelah membalap di MotoGP lebih dari 20 tahun. Hal ini ternyata ditanggapi langsung oleh salah satu rival terkuat Rossi, Marc Marquez, yang memiliki peluang menyamai 9 gelar milik pembalap Italia tersebut musim ini. Dalam sesi konferensi pers kemarin, salah satu media memberikan pertanyaan kepada Marc mengenai hal tersebut. The Baby Alien kemudian menjawab, jika Valentino Rossi bukanlah lawan utamanya dalam beberapa tahun terakhir dalam hal perebutan gelar juara dunia. Maksud saya, dia bukanlah salah satu lawan utama untuk perebutan gelar. Dalam beberapa tahun terakhir, saya mencari pembalap tercepat. Pembalap tercepat saat ini adalah Bagnaia, Quartararo, dan Mir tahun 2020. Tentu saja MotoGP kehilangan ikon, tetapi MotoGP terus berlanjut. Saya pikir ini akan menjadi musim yang bagus. Tentu saja untuk 2022 saya ingin memperjuangkan gelar. Untuk GP Qatar, mungkin saya belum siap. Tetapi selama akhir pekan kita akan melihat di mana kita akan berada. Tutup sang juara dunia 8 kali tersebut. Pol Espargaro tampil di balapan MotoGP Qatar dan meraih podium ketiga yang menandai hasil terbaiknya di Track Lusail. Sejak memulai debut di kelas MotoGP tahun 2014 silam, Pol yang start dari posisi ke-6 langsung melesat ke posisi pertama dan memimpin balapan sejak lap pertama. Pembalap Spanyol tersebut terus menekan untuk membuat gap. Namun pemilihan ban soft depan dan belakang membuat Pol kehilangan kemenangan pertamanya. Terlebih 7 lap terakhir dan ketika balapan menyisakan 4 lap, ia sempat melebar karena sisi kanan ban belakang miliknya mulai habis. Meski begitu, adik Alex Espargaro ini mengaku senang karena menurutnya, Honda telah kembali menjadi ancaman setelah melihat tingkat kekompetitifan-nya di balapan hari ini. Saya tidak berharap berada di grup dengan banyak pembalap dengan kecepatan yang sama. Dengan itu kami dapat menghemat ban karena saya menggunakan ban depan soft dan ban belakang soft. Tetapi saya memimpin sebagian besar balapan dan menghadapi balapan yang berbeda dari yang kami rencanakan. Saya menekan ban hingga pada batasnya dan mendorong potensi mesin hingga batas. Pada akhirnya, ketika 7 lap tersisa, saya tahu ban saya akan habis. Saya mulai kehilangan grip di sisi kanan ban belakang saat masuk ke tikungan. Bastian menyalip saya dan saya menangkap slipstream-nya. Kecepatan saya meningkat begitu banyak sehingga saya pikir saya akan berakhir di kerikil. Tetapi saya bisa mengerem di sisi trek dan hanya Brad Binder yang menyalip saya.
Pada akhirnya saya senang karena ini adalah pesan yang jelas bahwa Honda telah kembali menjadi ancaman, tidak hanya dengan Mark tetapi juga dengan saya. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.